Warta Lisan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah dalam kebaktian Minggu Online GKI Kelapa Cengkir. Warta lisan yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Pentakosta. Di dalam ibadah Pentakosta GKI Kelapa Cengkir yang diselenggarakan secara online pada hari Minggu 23 Mei 2021, marilah kita memberikan persembahan syukur tahunan. Persembahan dikirimkan melalui transfer ke rekening BCA Majelis Jemaat GKI Kelapa Cengkir atau QRIS dengan mencantumkan kode 4 di belakang nominal yang ditransfer. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Donasi pemulihan NTT. Komisi Kesaksian dan Pelayanan GKI Kelapa Cengkir mengajak segenap jemaat dan simpatisan untuk berdonasi bagi pemulihan NTT setelah musibah bencana alam yang menimpanya. Periode pengumpulan donasi sampai dengan hari ini, Minggu 2 Mei 2021, melalui transfer ke rekening BCA Majelis Jemaat GKI Kelapa Cengkir atau QRIS dengan mencantumkan kode 9 di belakang nominal yang ditransfer. Donasi yang terkumpul akan disalurkan via Gerakan Kemanusiaan Indonesia dan dilaporkan di Warta Gereja. Informasi atau pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi Komisi Kesaksian dan Pelayanan GKI Kelapa Cengkir. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Kami sangat mengharapkan saudara sekalian dapat turut serta di dalam kegiatan yang dapat dibaca pada Warta Jemaat. Kebaktian Minggu Paskah 5 pada hari ini, tanggal 2 Mei 2021, dilayani oleh Pendeta Winer Pananjaya dengan tema Bertumbuh dalam Kristus, berbuah dalam karya. Kebaktian kita berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan menyertai saudara juga. Shalom saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saat ini kita masuki Minggu Paskah yang kelima dengan tema bertumbuh dalam Kristus, berbuah dalam karya. Sejauh apa kita ada di dalam Kristus, dalam pertumbuhan iman kita, atau selama ini kita ada di luar Kristus, meskipun kita sebagai orang Kristen.
Nas pembuka Yesaya 5 ayat yang pertama. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Mari saat ini dengan segenap kerendahan hati kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, terkadang kami melukai sesama kami melalui tutur kata dan perbuatan kami. Kami mengecewakan dan membuat sakit hati sesama kami. Tanpa sadar sebetulnya kami juga melukai Engkau ya Tuhan. Maka di waktu ini biarlah menjadi kesempatan bagi kami untuk mengaku di hadapan-Mu. Biarlah ini menjadi awal yang baik untuk pertobatan kami, untuk pertumbuhan kami, sehingga kelak dapat menghasilkan buah di dalam Engkau ya Tuhan. Mari kita akui secara pribadi kesalahan kita yang seringkali melukai sesama kita. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah pohon anggur yang benar, yang akan membimbing kami meskipun kami harus berkorban. Dan biarlah langkah awal pengakuan kami ini akan menjadi masa depan yang baik di kemudian hari. Sehingga kami berubah Tuhan dan juga kami berbuah. Dengarkanlah ya Bapa pengakuan dosa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Engkau sabar menanti sedikit ajamu, menungguku bukakan bagimu pintuku. Tuhanku ku akui, ku pakai namamu, tetapi ku biarkan di luar rajaku. Engkau ketuk pintuku, ku lihatlah jelas bekas luka di tangan dan muka yang welas. Sebab dosaku jua terkancing pintuku, dan Kau sabar menunggu, ku buka hatiku. Kepada kita yang telah mengaku dosa dengan segenap hati, dengarlah berita anugerah dari Yesaya 52 ayat 10 demikian. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ketika Tuhanku disalib, dosaku pun dipotong
Marilah saudaraku kita persiapkan hati kita sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, kami bersyukur di saat kami ada di dalam Engkau. Kami yang dibentuk, kami yang bertumbuh di dalam-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus juga dengan senantiasa menuntun kami, supaya kami dapat menghasilkan buah. Jikalau kami harus mengalami pemotongan Tuhan, pengorbanan, biarlah itu juga menjadi bagian dari pertumbuhan yang lebih baik dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan ini juga dapat menegur, mengingatkan kami, dan mungkin menyadarkan kami supaya kami dapat terus berbuah bersama-sama dengan-Mu ya Tuhan. Maka biarlah kami dapat dengan penuh antusias mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu tertanam juga dalam hati kami, bertumbuh dan juga berbuah dan dapat kami nikmati dan kami lakukan dalam hidup kami. Maka bersabdalah ya Tuhan, karena saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bacaan Alkitab menurut Yohanes 15 ayat yang pertama hingga yang ke-8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Saudaraku, di saat kita merenungkan Injil di Yohanes 15 ayat 1 hingga yang ke-8, tentu kita akan teringat lagu Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Lagu ini saudaraku nampaknya sudah patri di dalam pikiran kita sejak dari sekolah minggu, karena itu lagu sekolah minggu yang juga cukup lama saudaraku. Yesus pokok dan kitalah carang, kitalah rantingnya. Nah, nampaknya pemahaman ini saudaraku boleh saya bilang agak sedikit tidak tepat. Dan mungkin karena kita terpaku dengan terjemahan dari terjemahan baru LAI, bahwa Yesus adalah pokok dan kita adalah rantingnya.
Saudaraku, coba perhatikan bagian dari Yohanes 15 ayat yang pertama ini. Jika kita membuka Alkitab versi bahasa Indonesia masa kini, ini adalah terjemahan Alkitab yang lebih baru daripada TB, terjemahan baru LAI. Dikatakan demikian, saudaraku. Kata Yesus lagi, aku pohon anggur yang sejati dan Bapakku adalah tukang kebunnya. Sedangkan terjemahan baru LAI, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Nah, ada perbedaan, saudaraku, yang sebetulnya cukup signifikan. Kalau TBLI mengatakan Yesus adalah pokok anggur, bahasa Indonesia masa kini mengatakan Yesus adalah pohon anggurnya. Itu berarti bicara keseluruhan pohon anggurnya, tidak hanya pokoknya saja. Nah, tentu ini menghasilkan penafsiran yang berbeda di saat kita memahami Yohanes 15 ayat 1 hingga yang ke-8 ini, saudaraku. Mari kita lihat sama-sama, saudaraku. Saudaraku, hal yang menarik adalah kalau kita perhatikan yang namanya pohon anggur adalah pohon yang bisa merambat kemana-mana. Kalau kita pernah menanam pohon anggur di rumah, atau di kampung halaman kita, atau di kebun kita, saudaraku, kita akan melihat bagaimana batang utama dan juga ranting itu akan memilin menjadi satu, saling berkait-kaitan satu dengan yang lain, sehingga terkadang kita susah membedakan mana yang batang utamanya, mana yang menjadi rantingnya. Nah, itu bentuk bagaimana kesatuan dari pohon itu. Ya, itulah Yesus Kristus. Yesus Kristus tidak hanya pokoknya, tapi juga keseluruhan, termasuk rantingnya. Ungkapan ini mau menunjukkan kesatuan yang utuh, saudaraku. Nah, sehingga kalau diimplementasikan dalam relasi kita sebagai orang beriman yang percaya kepada Kristus, kita dengan Kristus, kita dengan jemaat yang lain, saudara-saudara kita yang lain, maka jikalau kita melukai saudara kita, jikalau kita mengecewakan saudara kita, kita juga melukai Yesus Kristus. Kalau kita menyakiti dengan kata-kata kita, perilaku kita yang kasar, dan kita berbuat dosa terhadap saudara kita, maka kita juga melakukan itu kepada Kristus. Nah, ini menjadi hal yang menarik. Berarti konsep pohon anggur itu, saudaraku, adalah konsep kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Sebuah relasi yang sebetulnya sangat erat sekali. Tentu relasi ini seperti Bapa dengan Yesus dan juga dengan Roh Kudus, Trinitas yang tidak terpisahkan, yang begitu erat. Demikian juga Kristus dengan kita. Sebuah relasi yang tidak terpisahkan, bahkan jikalau kita melukai sama kita, Yesus juga bisa merasakannya. Nah, semoga konsep ini bisa kita pahami dulu, saudaraku, bahwa Yesus adalah pohon anggur, tidak hanya pokok. Kedua, saudaraku, Yesus adalah pohon anggur yang benar. Tadi dikatakan ya, akulah pokok anggur yang benar. Tadi kalau kita mau ganti dengan BIMK, aku pohon anggur yang sejati. Pohon anggur yang sebenarnya. Tentu kita bertanya-tanya, apakah lantas ada yang salah kalau Yesus adalah yang benar? Nah, ini menarik, saudaraku, karena di dalam kitab suci, saudaraku, dalam Alkitab kita gitu ya, dan juga dalam pemahaman orang Yahudi, berkali-kali sebetulnya disebutkan bahwa Israel lah pohon pilihan Allah, pohon anggur yang terpilih. Rasanya tentu jadi sangat eksklusif.
Ya kita tahu juga memang Allah memiliki perjanjian dengan bangsa Israel. Kamulah bangsa yang terpilih. Kamulah pohon anggur pilihan Allah. Nah, saat ini Yesus mengatakan, akulah pohon anggur yang benar. Dengan kata lain, Israel bisa menjadi pohon anggur yang salah. Saya bisa jelaskan saudaraku kenapa Israel lalu menjadi pohon anggur yang salah. Karena bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Saat Allah memilih bangsa ini, justru bangsa ini membalas dengan segala cinta kasih yang palsu. Berkali-kali kalau kita membaca perjanjian lama, bangsa Israel menyembah ilah-ilah lain. Bangsa Israel berselingkuh dengan ilah-ilah lain, menyembah dewa-dewa Baal dan sebagainya, seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Disinilah titiknya saudaraku bahwa bangsa Israel nampaknya seperti pohon anggur yang benar, mengklaim bahwa dia adalah pohon anggur yang benar, tapi ternyata belum tentu menjadi pohon anggur yang benar. Mengklaim diri benar tidak otomatis membuat diri benar. Nah, ini menarik saudaraku. Kita terkadang orang Kristen mengklaim diri kita adalah orang Kristen yang benar. Tapi itu tidak otomatis menyatakan bahwa kita adalah orang Kristen yang benar. Bisa saja kita cuman gertak sambel, mengklaim aja, sesumbar aja di depan orang bahwa kita adalah orang Kristen yang benar, tapi kenyataannya, realitanya kita belum menjadi orang Kristen yang benar. Banyak kisah-kisah, banyak peristiwa saudaraku, di saat orang Kristen rajin melayani, bisa begitu baik di gereja, tapi sampai rumah yang terjadi adalah sebaliknya. Anggota keluarga terdekat malah tidak nyaman karena kekerasan yang dilakukan, karena kata-kata yang merendahkan, diskriminatif, melukai, terjadi dalam relasi keluarga. Tapi di gereja aktif, di gereja sangat dipandang, sangat dihargai oleh orang-orang lain, tapi di rumah berbeda. Itu terjadi saudaraku, apa yang nampak belum tentu itu menunjukkan aslinya, yang sebenarnya. Demikian juga dengan bangsa Israel yang melakukan itu saudaraku di hadapan Allah. Sehingga saudaraku, bagaimana supaya bisa menjadi benar? Saya mau katakan saudaraku, kalau mau klaimnya benar, relasinya juga harus benar. Ini poin penting saudaraku di dalam teks Yohanes 15 ayat 1 hingga yang ke-8. Kalau tadi Yesus mengatakan mintalah kepada Bapa, apapun itu akan diberikan, itu punya dasar dulu, yaitu adalah relasi dulu yang benar. Jadi tidak lantas semua orang Kristen bisa berdoa memohon apapun kepada Tuhan dan harusnya langsung dong Pak dikabulkan. Belum tentu. Pertanyaannya sejauh apa relasi kita dengan Tuhan. Yesus berani mengklaim dia adalah pohon anggur yang benar. Karena dikatakan saudaraku, aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Relasi yang tidak terputus dengan Allah. Dan juga wujud perilaku yang ditunjukkan oleh Yesus adalah benar. Bahkan kematian Yesus di atas kayu salib adalah kematian yang tak bercacat celah. Yesus tidak berdosa, saudaraku. Nah, mungkin kita lantas tidak bisa menjadi orang yang sempurna 100% di hadapan Tuhan. Oke. Yesus juga paham kita sebagai manusia terkadang kita jatuh juga. Namun sejauh apa kita mau berjuang dalam pertobatan?
Sejauh apa kita mau mengubah hidup supaya semakin baik hari demi hari. Tentu tidak mudah prosesnya. Dan yang terpenting adalah sejauh apa relasi kita dengan Tuhan. Sedekat apa hubungan kita dengan Tuhan. Ini yang menjadi titik utama penekanan kalau kita bicara bertumbuh di dalam Kristus. Maka poinnya ada di dalam relasi yang tidak terputus, saudaraku. Apakah kita benar-benar sudah nempel ada di dalam Kristus? Atau jangan-jangan kita nempel di tempat lain. Kita ada di luar pohon yang benar itu. Jadi teks ini sebetulnya tidak bicara bahwa ranting yang enggak berbuah lalu salah dihukum gitu ya, masuk neraka dan sebagainya. Tidak, saudara-saudaraku, karena ini bicara soal kesatuan pohon, maka saudaraku ini bicara soal relasi yang intim dengan Tuhan. Apakah kita tetap connect dengan Tuhan? Tetap bersama-sama dengan Tuhan, iman kita berpaut penuh di saat kita suka maupun di saat kita duka, di saat kita sehat maupun sedang mengalami yang namanya COVID-19 juga. Apakah iman kita tetap ada di dalam Tuhan? Sejauh apa relasi itu terjadi, saudaraku? Itu menentukan. Maka kalau kita bertumbuh dalam Kristus, harusnya relasi kita sedemikian dekat dengan Kristus. Lalu saudaraku, berbuah itu tidak mudah. Pohon anggur juga tidak berbuah dalam sekali tanam, tumbuh, lalu langsung berbuah, saudaraku. Pohon anggur perlu di-maintain sedemikian rupa, bahkan petani-petani Israel harus terkadang memangkas habis ranting-ranting yang ada supaya selanjutnya dapat menghasilkan ranting yang lebih berkualitas. Saya mau katakan di sini saudaraku bahwa untuk dapat berbuah terkadang ranting itu perlu berkorban untuk menghasilkan buah yang lebih baik. Maka kalau bicara berbuah saudaraku perlu loh yang namanya pengorbanan. Nah, pengorbanan ini tujuannya baik. Itu yang harus kita garis bawahi, saudaraku. Kadang saat kita membaca teks ini, kita langsung down, minder. Ya, saya jadi orang Kristen ya segini aja. Saya merasa belum bisa berbuah, belum bisa melayani, belum bisa jadi ini, jadi itu di gereja. Bukan itu poinnya. Lalu lantas kita tidak bisa menjadi pribadi yang berbuah. Bukan itu poinnya, saudaraku. Apa yang dilakukan Yesus, saudaraku, dalam kehidupan kita, entah kita mengalami penderitaan atau kita mengalami sedang ada di titik yang terbawah, bukan berarti kita itu sedang dipangkas habis-habisan lalu dibuang begitu saja, bukan. Pemangkasan itu adalah satu titik di mana kita sedang dibentuk untuk menjadi lebih baik. Kelak kita akan berbuah karena kita sudah mengalami pemangkasan. Karena mungkin kita sudah mengalami titik terbawah pengorbanan, ujian dari Tuhan. Dan di saat kita mengalami pergumulan itu, kita tetap beriman kepada Tuhan. Kita tidak meninggalkan pohon anggur yang benar ini. Kita tetap nempel kepada Tuhan. Dan ternyata biasanya saudaraku refleksi itu timbul setelah peristiwa itu berlalu, lalu kita memikirkan, oh ternyata ini bagian dari rencana Tuhan. Biasanya begitu saudaraku. Baru kita bisa melihat the whole picture-nya. Oh ternyata Tuhan memberikan saya masalah ini, pengalaman ini supaya saya menjadi pribadi yang lebih baik. Supaya pada akhirnya saya mampu melayani di sini. Banyak bidang-bidang pelayanan yang kalau jemaat itu diminta, wah saya bukan di bidangnya itu. Saat Tuhan memanggil jadi penatua, Tuhan memanggil jadi pengurus, Tuhan memanggil jadi bagian dari pelayanan gereja, wah saya nggak ada waktu, saya bukan bidangnya. Namun
ada yang bertahan dengan panggilan itu, ada yang memilih untuk pergi begitu saja. Yang bertahan mungkin mengalami situasi yang tidak mudah di situ. Kebingungan, kegalauan, kesusahan. Tapi ternyata Tuhan membentuk. Dan saya rasa ini juga berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kita hidup menjalani pekerjaan, aktivitas kita. Terkadang kita ada di situasi-situasi yang tidak enak. Bahkan mungkin pandemi ini juga cara Tuhan mungkin sedang memangkas ranting-ranting supaya kelak kita bisa bertumbuh lebih baik. Mungkin adalah sebuah cara Tuhan menyadarkan. Lihat toh, betapa pentingnya, betapa berharganya berkumpul bersama-sama di gereja dan beribadah. Sekarang kita kangen beneran ya, dapat beribadah bersama-sama. Mungkin kita diingatkan jadi gereja untuk dapat bertumbuh. Tidak hanya itu saja programnya copy paste dari tahun lalu dan tahun lalunya lagi. Di saat pandemi ini kita dipacu untuk bertumbuh lebih baik. Kita dipacu juga untuk menghasilkan yang namanya buah. Maka kita syukuri saudaraku, jikalau kita mengalami pemangkasan, harus mengorbankan, mungkin hal yang selama ini kita sukai, hal yang kita senangi. Tapi kalau kita ada di situ terus, kita nggak akan bertumbuh. Apapun itu, hobi kita, hal yang kita suka lakukan, bahkan itu mungkin dosa, hal yang kita sukai. Dan firman Tuhan mengatakan, pemangkasan itu membersihkan. Firman Tuhan itu membersihkan. Firman Tuhan kadang mengingatkan begitu keras, memotong bagian yang buruk. Supaya kita dapat bertumbuh lebih baik dan menghasilkan buah, saudaraku. Di bagian akhir, saudaraku, saya mau mengkritik tema ini sendiri. Dikatakan tema ini kan bertumbuh dalam Kristus, berbuah dalam karya. Menurut saya tema ini masih dikotomi, memisahkan antara ranting dan juga pokok atau batang utama. Menurut saya, saudaraku, yang benar adalah bertumbuh dalam Kristus, berbuah juga di dalam Kristus. Maka apapun karya yang kita hasilkan, buah yang kita hasilkan, dan bisa dinikmati banyak orang, entah itu pelayanan kita, dedikasi kita, pengorbanan kita di dalam pelayanan yang menghasilkan banyak karya di gereja maupun di luar sana, kita harus sadari itu bukan karena kita. Bukan karena sekedar kemampuan, usaha, waktu, kerja keras kita. Tapi karena Kristus, saudaraku. Karena kita ada di dalam Kristus, maka buah itu dapat terwujud. Bukan karena kita. Semoga kita ingat, kita adalah ranting yang ada di dalam Kristus. Biarlah buah itu juga menjadi buahnya Kristus. Bukan semata-mata buahnya kita. Itu buahnya Kristus. Biarlah kita memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan. Jangan sampai kita tinggi hati dan jatuh pada pemujaan diri sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini saudaraku, marilah kita naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami bersatu hati. Kami berdoa Tuhan bagi setiap korban bencana di NTT maupun di Jawa Timur karena gempa ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi setiap keluarga yang kehilangan anggota keluarganya. Kami berdoa bagi setiap keluarga yang kehilangan tempat tinggalnya, tempat usahanya, dan setiap bagian kehidupan yang luluh lantah karena bencana alam ini. Bapa, kami mohon penyertaan-Mu. Kiranya kami pun dapat mengulurkan tangan, membangun kembali, membangkitkan kembali kehidupan yang sempat runtuh. Kami percaya kebangkitan-Mu juga dirasakan oleh saudara-saudara kami yang terkena bencana. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap kami yang saat ini sedang berjuang di tengah-tengah pandemi. Kami yang sedang menjalani isolasi mandiri, kami yang ada di rumah sakit, Bapa berikanlah pemulihan, berikanlah kesembuhan. Bagi setiap kami juga Tuhan di tengah-tengah pekerjaan yang mungkin tak kunjung membaik karena situasi ekonomi di tengah pandemi. Bapa, bukakanlah jalan, tuntunlah kami Tuhan pada jalan-Mu sehingga kami dapat bangkit kembali, ataupun kami yang harus memulai kembali usaha kami. Biarlah Engkau tidak meninggalkan kami. Kami yang sedang bergumul dengan pasangan hidup, kami yang sedang bergumul juga untuk memiliki anak. Bapa, kami berdoa, kiranya setiap permohonan kami ini dapat Engkau dengar dan Engkau memberikan yang terbaik Tuhan di dalam setiap upaya yang kami lakukan. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang mungkin saat ini sedang menempuh berbagai macam ujian akhir, dan juga anak-anak kami yang melanjutkan jenjang-jenjang selanjutnya, yang mencari tempat kuliah maupun di jenjang-jenjang yang lain. Kami berdoa Tuhan, kiranya segala upaya yang dilakukan semua ada dalam kehendak saja. Biarlah kami juga terus berpaut kepadamu, Sang pohon anggur yang benar. Biarlah iman kami Tuhan tetap di dalam-Mu. Dan kami percaya Engkau yang mendengarkan setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi saat ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau yang bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nas persembahan dari 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Majelis Jemaat GKI Kelapa Cengkir maupun scan QRIS GKI Kelapa Cengkir. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya. Hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang baik, terima kasih Engkau juga selalu memberi kami kesehatan, Engkau selalu memberi kami kesempatan untuk kami sampai saat ini masih dapat memberikan persembahan. Berkatilah kami yang sudah memberikan persembahan, karena kami tahu apa yang kami berikan itu jauh lebih sedikit dibanding apa yang telah Kau berikan kepada kami. Ajarlah kami untuk selalu bertumbuh dalam iman kepadamu, dan kiranya uang persembahan ini dapat disalurkan ke teman-teman kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dan seluruh tubuh kami sebagai persembahan yang hidup. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Biar tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidup dan aku menjadi ranting yang segar. Jika Engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Jika Engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Diriku milikmu abadi, Engkau tumbuhkan imanku yang dalam waktu kau mulai, kau sempurnakan bagimu. Olehmu kuncup berkah hingga berbuah yang lebat. Olehmu kuncup berkah hingga berbuah yang lebat. Saat ini saudaraku, pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah. Syukur kepada Allah. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.